Perkenalkan, saya Desiani Duha dari kelas 11 UPW SMK Negeri 1 Pekanbaru. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang menganalisis perjalanan wisata. Baiklah, pertama-tama di sini kita akan mengenal terlebih dahulu definisi perjalanan wisata, yang dimana kita tahu wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Sejak dulu manusia selalu bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ciri itu selalu tampak pada pola kehidupan manusia baik secara bangsa primitif maupun modern. Dan pada dasarnya kita tahu moralitas manusia merupakan salah satu sifat utama kehidupan manusia itu sendiri yang tidak bisa puas dan terpaku pada satu tempat untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Sekarang ini kita sudah hidup di zaman modern, dan zaman modern itu sendiri ditandai dengan meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan sosial ekonomi yang ditunjang dengan kemajuan teknologi sehingga mendorong manusia memenuhi kebutuhannya. Teori motivasi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menyebutkan bahwa manusia selalu terdorong untuk memenuhi kebutuhan yang kuat sesuai waktu, keadaan, dan pengalaman yang bersangkutan dengan mengikuti suatu hierarki. Dalam tingkatan ini, kebutuhan pertama yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah kebutuhan fisiologis, misalnya istirahat. Adapun mobilitas untuk memenuhi kebutuhannya itu dagang atau ekonomi, kepentingan politik, keamanan, kesehatan, pemukiman, agama, pendidikan, minat kebudayaan, hubungan keluarga, rekreasi, dan konferensi. Di sini kita akan melihat definisi wisata menurut Profesor Hunziker dan Kref. Wisata adalah keseluruhan hubungan dengan gejala-gejala yang timbul dari perjalanan atau tinggalnya orang asing di mana perjalanan tidak bersifat menetap atau dimaksudkan untuk mencari nafkah. Baiklah, materi selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis usaha perjalanan wisata. Jenis usaha perjalanan wisata ini sangat kompleks karena ada banyak unsur pendukung dari industri-industri pariwisata yang terkait. Usaha pariwisata adalah usaha padat karya menuntut kualitas tinggi dan saling integral satu dengan yang lainnya, yang bertujuan memuaskan wisatawan dengan segudang fasilitas yang mendukung, yang ditunjang dengan sumber daya manusia yang andal dari setiap lini pelayanan wisatawan. Di sini ada beberapa jenis-jenis usaha menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Pasal 14 Tahun 2009, yaitu usaha daya tarik wisata, usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata yang dimana transportasinya bisa transportasi darat, udara, ataupun air, usaha jasa perjalanan wisata, contohnya biro perjalanan wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyedia akomodasi, contohnya hotel atau penginapan yang lain, usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, usaha jasa informasi pariwisata, usaha jasa konsultan pariwisata, usaha jasa pramuwisata, usaha air atau yang disebut dengan wisata air, dan usaha SPA, contohnya seperti perawatan dan lain-lain. Usaha jasa perjalanan wisata merupakan usaha jasa yang kurang dicermati secara mendalam. Tetapi jika kita amati secara seksama, sebenarnya peluang bisnis ini cukup potensial bagi negara kita, karena negara kita merupakan negara kepulauan dengan kekayaan bumi dan hayati yang luar biasa, dan ditambah dengan faktor sejarah bangsa yang panjang, serta segala peninggalannya, suku dan budaya yang melekat erat, adat istiadat yang kukuh dan kental, pesona alam dan iklim yang bersahabat, dan lain-lain. Ini semua merupakan modal yang bisa dikembangkan dan dijual kepada masyarakat internasional. Yang ketiga, di sini kita masuk pada ciri-ciri perjalanan wisata. Perjalanan wisata juga memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya perjalanan keliling yang kembali lagi ke tempat asalnya, pelaku perjalanan hanya tinggal untuk sementara, perjalanan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh si traveler, ada organisasi atau orang yang mengatur perjalanan tersebut, terdapat unsur-unsur produk wisata, contohnya transportasi, akomodasi, dan lain-lain. Ada tujuan yang ingin dicapai untuk perjalanan
perjalanan wisata tersebut. Tidak menutup kemungkinan untuk kepuasan diri sendiri, dan biaya perjalanan diperoleh dari negara asal jika perjalanan tersebut ke luar negeri, dan dilakukan dengan santai, bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi wisatawan, membelanjakan uang yang dibawanya ke tempat tujuan wisata. Perjalanan tidak bertujuan mencari nafkah bagi peserta perjalanan. Dan selanjutnya kita masuk pada materi terakhir, yaitu faktor-faktor pendorong atau motivasi manusia melakukan perjalanan wisata. Yang pertama yaitu menyediakan waktu luang yang cukup, yang berarti waktu di luar rutinitas sehari-hari. Yang kedua yaitu menyediakan biaya yang cukup untuk perjalanannya. Contohnya untuk transportasi, akomodasi, rekreasi, dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu memiliki keinginan dan kondisi yang baik untuk melakukan perjalanan. Dan selanjutnya yaitu escape dan relaxation. Kita bisa melakukan refreshing dengan diri kita sendiri untuk mungkin dalam masalah pekerjaan kita sedikit lebih rileks dan melupakannya sejenak. Baiklah semua, thanks for your attention. Maaf apabila ada kekurangan kata atau ketidaktepatan kata, and see you next time guys.